As-salatu al-mimbar. As-salatu al-mimbar. Ya. Pada halaman 81 dalam kitab aslinya dan dalam kitab terjemahan, ya saya kurang tahu tapi judulnya jelas, itu tentang masalah salat di atas mimbar. Salat di atas mimbar. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menginginkan dengan penjelasan tentang hal ini kembali menegaskan seputar masalah keadaan asal dalam salat adalah sambil berdiri, ya, sambil berdiri. Kemudian bahwa salat sambil berdiri ini bisa terjadi kemudian padanya beberapa bentuk perbuatan yang lain yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dan terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah tentang salat memakai sendal. Jadi tentunya masih berkaitan dengan masalah salat sambil berdiri, salat dalam berdiri, artian rukun dari rukun salat yaitu berdiri. Nah, dalam perkara ini pula kita dapatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat di atas mimbar, tentu saja sambil berdiri. Syekh Al-Albani membawakan hadis Sahih Bukhari Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Rasulullah ketika pernah salat di atas mimbar, wa fi riwayatin dalam sebuah riwayat Bukhari annahu thalatha darajatin, bahwa mimbar Nabi itu memiliki 3 derajat atau 3 tingkatan. Jadi 3 tingkatan itu sebenarnya mimbar sallallahu alaihi wasallam yang dibuatkan oleh seorang najjar, seorang tukang kayu, ya, budak dari seorang wanita sahabiah. Dan asalnya sebelum adanya mimbar tersebut, Nabi jika berkhutbah dia bersandar pada tonggak kayu yang maru kita pernah dengar kisahnya, tonggak kayu. Dan ketika telah dibuatkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mimbar, maka pernah suatu ketika Nabi sementara berkhutbah mendengar hamim al-jazr, ya, dia mendengar suara derungan tangis dari tonggak kayu yang telah ditinggalkannya itu. Maka kemudian Nabi mendatangi tonggak kayu tersebut, menyapu-nyapunya dan menenangkannya sampai terhentilah suara itu, ya. Dan ini merupakan bentuk mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sebuah tonggak kayu, batang kayu yang kayunya Nabi bersandar padanya itu menangis setelah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antara mukjizat yang lain tentunya kita tahu tentang batu yang mengucapkan salam, makanan yang sebelum dimakan dia bertasbih dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Nah, di sini mimbar Nabi. Dan sebenarnya dia mimbar yang disunnahkan, ya. Mimbar yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah apa? Mimbar yang 3 tingkatan, ya. Bukan mimbar yang seperti ini sebenarnya, ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi berkhutbah di atas mimbar ini, ya. Nah, dalam keadaan suatu ketika Nabi pernah salat di atas mimbar, ya. Itu keadaan tersebut faqama alaihi, maka Nabi berdiri di atas mimbar. Fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu, maka dia bertakbir takbiratul ihram. Jadi dia mulai takbirnya sudah di atas mimbar, ya. Wa kabbara an-nasu wara'ahu, kemudian manusia pun bertakbir di belakang beliau. Wa huwa 'ala al-mimbar, sedangkan Nabi tetap di atas mimbarnya. Thumma raka'a wa huwa 'alaihi, kemudian dia ruku tetap di atas mimbar. Thumma raka'a, kemudian dia mengangkat tetap masih di atas mimbar. Fanazala faqara, maka ia pun mundur teratur ke belakang. Faqaranya mundur, jadi tidak belok atau tidak membalikkan badannya dari kiblat, tetap menghadap ke kiblat. Kemudian dia mundur perlahan dan turun dari mimbar hatta sajada di asli mimbar, hingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di ujung mimbar. Asli mimbar artinya tonggak atau kakinya di mimbar, ya. Thumma ada, kemudian beliau kembali lagi setelah sujud maksudnya dan berdiri rakaat kedua.
beliau kembali lagi, "Sum'ada faqana fiha kama sana fi rakaat ula." Maka ia berbuat pada rakaat kedua itu seperti perbuatannya pada rakaat yang pertama. Artinya rukunya pun dan bangun dari ruku atau iktidal tetap di atas mimbar sampai ketika akan sujud dia menurut belakang. Hatta farqa min akhir salatihi, hingga beliau selesai dari salatnya, akhir salatnya sunat dalamnya faqal. Kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada manusia, ya, dan ini yang menunjukkan bahwa Allah Taala disyaratkan bagi imam setelah salat maka dia menghadapkan wajahnya ke makmum, kepada jemaah, ya. Adapun bentuk insirafnya maka disebutkan dalam riwayat yang datang bahwa dia boleh insiraf, artinya berputar dari arah kanan ataupun dari arah kiri, semuanya tidak ada masalah, ya. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka dia berkata, "Ya ayuhan nas, inni sana'tu hadza litaqammu bihi wa lita'allamu salati." Nabi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti ini litaqammu bihi, agar kalian mencontoh perbuatanku, wa lita'allamu salati, dan agar kalian mempelajari cara salatku. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Saya bilang ini, ya. Faedahnya adalah bahwa Nabi pernah salat di atas mimbar, dan perbuatan Nabi ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Boleh suatu ketika imam berdiri di atas mimbar, ya, bukan untuk berkhutbah tetapi untuk memimpin salat. Apa dalilnya? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mengatakan perbuatan Nabi, ya, perbuatan Nabi. Tapi hukum asal perbuatan Nabi adalah uswah, contoh dan suri teladan. Ya. Hanya saja kemudian ada khilaf di antara para ulama tentang apakah perkara salat di atas mimbar ini berlaku kapan saja, ya, dikehendaki oleh imam, atau berkaitan dengan alasan dan sebab tertentu. Ya, Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, dan itu pendapat dari Umar bin Abdul Aziz, salah seorang di antara khalifah yang Rashidah, ya, yang keluar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia adalah tabi sebenarnya. Umar bin Abdul Aziz pun pernah memimpin salat dalam keadaan dia di atas mimbar, ya. Ini pendapat dari Imam Ibn Hazm. Dia mengatakan bahwa dengan dalil ini didapatkan bolehnya imam berdiri di tempat yang lebih tinggi dari makmum, tidak sama, ya, boleh lebih tinggi, misalnya seperti ini, ya, jarak lebih tinggi, ya, boleh imam lebih tinggi dari makmum katanya, ya. Ini pendapat dari Imam Ibn Hazm berdasarkan riwayat tentang salatnya Nabi di atas mimbar ini, ya. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan para ulama yang dia adalah pendapat Imam Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al-Auza'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan pendapat Imam Malik bahwa perkara tersebut, yaitu imam lebih tinggi dari makmum, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan tidaklah dibolehkan kecuali dengan tujuan yang disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tadi. Apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salat atas mimbar, maka dia kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya sebab dan alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Apa itu? Untuk dicontoh gerakan salatnya dan dipelajari kata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu jumhur berpendapat, kebanyakan ulama, bukan jumhur, tetapi kebanyakan ulama, mereka mengatakan bahwa hanya dibolehkan atau disyariatkan perbuatan salat lebih tinggi daripada makmum, imam lebih tinggi dari makmum dalam keadaan ta'lim, di maqam ta'lim. Jika memang sang imam sedang ingin mengajarkan, sedang ingin memperlihatkan tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada jamaah, imma untuk mengingatkan jamaah atau mungkin melihat banyak sekali jamaah baru yang datang, yang boleh jadi mereka merasa asing dengan cara salat Nabi, tidak tahu tentang cara salat Nabi yang sebenarnya.
Nah, ketika itu imam boleh naik ke atas mimbar mencontohkan salatnya seperti itu. Adapun fakta hajat seperti itu, misalnya jamaah semua sudah mengenal, alhamdulillah sudah pernah belajar, dan dia mengetahui tentang salat Nabi tersebut, maka tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk melaksanakan perbuatan tadi, dan hukumnya makruh, ditegakkan makruh. Ya, ini pendapat ulama, dan dia adalah pendapat yang kuat, ya, adalah pendapat yang kuat berdasarkan keterangan yang marfu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marfu hukumnya, meskipun diriwayatkan dari perkataan para sahabat. Ya, ada dua riwayat yang sahih dalam masalah ini dari perkataan para sahabat. Diriwayatkan oleh Hammad bin Nabi bahwa Hudzaifah bin Yaman menjadi imam atau memimpin manusia bil madain ala dukkan. Suatu ketika Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi, memimpin jamaah sholat di dukkan daerah pasar, daerah pertokoan yang ada mungkin di waktu itu bil madain, ya, wahwa ala dukkan, dan dia ketika itu berada di atas dukkan, di atas toko yang agak lebih tinggi. Jadi ketika sholat di madain itu, ya, suatu tempat. Maka tatkala beliau memimpin, fa'akhadahu Abdullah bin Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Badri, ya. Maka kemudian dia ditarik oleh Abu Mas'ud, sahabat yang lain. Fa'akhadha Abu Mas'ud qamisahu fajadalahu. Falamma faraqa min salati qala. Maka kemudian Abu Mas'ud memegang pakaian dari Hudzaifah, fajadalahu, maka ditariknya. Maka setelah selesai dari salatnya, ditarik turun, ya, ditarik turun. Maka setelah selesai dari salatnya, berkatalah Abu Mas'ud kepada Hudzaifah, alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dzalik? Tidakkah engkau tahu bahwa mereka para sahabat dilarang dari perbuatan itu? Qala, berkata Hudzaifah, bala qad dzakartu hina maradtani. Sungguh saya tahu, bala, saya tahu. Sungguh saya teringat ketika engkau menarik saya. Jadi saya pada kalimat bahwa tidak akan mereka dilarang dari perbuatan ini. Itu apa? Bahwa imam lebih tinggi dari makmum, itu dilarang. Dan Hudzaifah menjawab, ya, saya tahu itu. Karena itu saya pun teringat ketika engkau menarik saya mundur. Oh, dilarang. Ada larangannya. Ya? Hadisnya sahih dari Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Ya? Dan riwayat yang lain bahwasanya Ammar bin Yasir pernah memimpin sholat pula. Maka ketika dia memimpin sholat, ia pun berdiri di atas toko atau tempat yang lebih tinggi dari jamaahnya, makmumnya. Ya? Maka ketika itu terjadi, maka Hudzaifah yang tadi disebut kemudian menarik Ammar bin Yasir mundur. Saat tahu Ammar, maka Ammar pun ikut terus ketika ditarik oleh Hudzaifah bin Yaman, ya? Hingga kemudian Hudzaifah menurunkan Ammar dari tempat yang tinggi di toko tersebut. Maka setelah selesai Ammar bin Yasir dan memimpin sholatnya, maka berkatalah Hudzaifah kepadanya, alam tasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza amara ar-rajulu qauman fala yuqimu fi makanin arfa'u minhu aw arfa'u min maqamihim. Wahai Ammar, tidakkah engkau mendengar sabda Nabi ketika ia berkata, idza amara ar-rajulu qauman, jika seseorang memimpin jamaah, maka janganlah ia berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi dari tempat orang yang dipimpinnya. Atau apa yang seperti itu? Faqala Ammar, lidzalika ittaba'tuka hina akhadta ala yadayk. Karena itulah saya pun mengikuti engkau ketika engkau menarik tanganku. Artinya Ammar mengatakan, saya pun ingat, ya, karena itu saya pun ikut ketika engkau menarik tanganku turun dari tempat yang tinggi tersebut. Ya. Sahihnya adalah bahwa Ammar ditarik turun dan kemudian Hudzaifah menyebutkan apa yang telah ia dengarkan dari Nabi tentang tidak bolehnya. Dan Ammar mengikuti bahwa itu mendengar hal tersebut. Ya. Maka kedua riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa memanglah makruh
hukumnya. Makruh hukumnya seorang imam berdiri lebih tinggi dari makmumnya. Ya, maka hendaknya mereka pada asalnya adalah sama tinggi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin di antara hikmahnya adalah kemudian jangan sampai seorang imam ini dimasuki sifat pria, ya, merasa lebih tinggi, ya, sifat ujub, takabur dan lain sebagainya, ya, karena tempat yang tinggi itu berbahaya, ya. Telah kita lewatkan dalam beberapa kesempatan yang lalu, di mana Nabi ketika akan memimpin sholat dan dia sedang duduk, ya, maka kemudian dia melihat para sahabatnya sholat sambil berdiri, maka beliau mengingatkan dan mengatakan, kalian hampir saja melakukan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi, di mana mereka semuanya berdiri sedangkan pembesar mereka duduk. Maka Nabi tidak senang dengan penghormatan yang berlebihan, ya. Maka dihalalkan dari perkara seperti itu. Karena itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau terjadi, maka tentu saja salatnya sah, ya. Baik dalam keadaan orang atau imam telah tahu hukumnya atau belum tahu hukumnya selama ini. Salatnya sah. Salatnya sah, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira jelas. Tentunya seperti itu pula atau mirip dengannya apa yang terjadi pada sebagian kelompok dari golongan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, di mana imam mereka jika memimpin sholat itu berada di tempat yang lebih rendah dari jamaah. Siapa itu? Golongan Syiah Rafidhah, ya, yang ada di Iran. Ya, bahwa imam mereka itu ketika memimpin sholat maka dia berada pada sebuah celah yang dibuat di bumi, ya, dibuat dia semacam kolam, ya, yang kemudian ada tangganya yang dia turun di dalamnya, sehingga imamnya cuma kelihatan mungkin sampai dadanya saja, itu imamnya, ya, kemudian jamaahnya sudah berdiri di atas, ya. Maka ini juga adalah bentuk bid'ah dalam ibadah sholat, tentu saja, ya. Karena Nabi tidak pernah menghukumkan hal yang seperti itu, dan sungguh akan menyulitkan bagi jamaah untuk melihat keadaan imamnya. Sedangkan Nabi mengatakan, innama ju'ila imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti, ya. Sampai Nabi saja pernah naik ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk mencontohkan salatnya dan untuk agar kemudian para sahabatnya mengetahui apa yang harus diikuti dari perbuatan Nabi dan bagaimana cara mengikutinya. Ya, kita kemudian kata Nabi, agar kalian mencontoh kepada aku dari ta'allam salat, agar kalian mencontoh mempelajari cara salatku. Ya, ada pun kemudian imamnya bersembunyi, ya, tidak ketahuan dan sebagainya, maka tidak ada perkara yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika bisa bentuk ibadah, kebiasaan dalam ibadah, kalau metode yang ditempuh dan berpegang teguh kepadanya, maka dia dengan bid'ah dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Segera jelas antara hal ini.